Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariswa Febrian, mahasiswa Universitas Telkom, program studi Desain Komunikasi Visual. Saya akan menjelaskan pengajian semiotika pesan moral pada anime Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Sebelumnya, apa sih semiotika? Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Semiotika berarti ilmu yang mempelajari dan mengaji tentang tanda. Tanda-tanda ini bersifat verbal seperti kata-kata atau kalimat, atau non-verbal seperti gambar, ikon, mimik wajah, gerak tubuh, warna, dan lain-lain. Semiotika berusaha untuk menganalisis, memahami, dan menginterpretasikan tanda-tanda ini serta hubungannya dengan konteks sosial, budaya, dan psikologis. Kemudian ada beberapa tokoh penting dalam dunia semiotika yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu semiotika. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Dia dianggap sebagai bapak semiotika modern. Saussure merupakan seorang linguistik asal Swiss. Kontribusinya yang paling terkenal adalah pemisahan antara signifier yang berarti penanda dan signified yang berarti petanda, yang menjadi dasar dari ilmu semiotika struktural. Yang kedua ada Charles Sanders Peirce, seorang filsuf, ilmuwan, dan logikawan Amerika Serikat. Peirce mengembangkan teori tanda yang lebih kompleks dan mengandalkan 3 kategori tanda, yaitu indeks, simbol, dan ikon. Pendekatan Peirce dikenal sebagai semiotika triadi. Yang ketiga ada Roland Barthes, seorang kritikus, sastrawan, dan teoretikus budaya Prancis yang berpengaruh. Dia dikenal sebagai tokoh penerus dari strukturalis Ferdinand de Saussure dalam bidang semiotika. Karyanya yaitu Elements of Symbology, Mythology. Dia memberikan kontribusi penting dalam aplikasi semiotika budaya populer dan analisis teks. Dalam pengajian semiotika pesan moral pada anime Kimetsu no Yaiba Mugen Train, saya mengadopsi konsep Roland Barthes. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep digunakan sebagai pendekatan kualitatif. Analisis semiotika digunakan untuk mengaji makna dan tanda-tanda yang terkandung dalam pengajian tersebut. Dalam teori Barthes, ia mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan tanda, yaitu tingkatan denotasi dan konotasi. Bagi Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sedangkan konotasi merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. Tahap pertama, denotasi. Berdasarkan pengamatan tanda dari sudut pandang bahasa, khususnya makna harfiah yang dapat diidentifikasi secara langsung. Dalam tahap ini, kita memahami tanda berdasarkan arti yang terkandung dalam bahasa. Tahap kedua ada konotasi, melibatkan analisis yang lebih mendalam. Pada tahap ini, konotasi mengacu pada hubungan yang terjalin saat tanda berinteraksi dengan perasaan, emosi, serta nilai-nilai budaya atau kultural pengguna. Konotasi beroperasi pada tingkat subjektif dan seringkali tidak disadari secara langsung. Dalam hal ini, tanda dapat membawa makna tambahan yang lebih kompleks dan tersembunyi. Dalam semiotika Barthes, terdapat juga mitos sebagai sistem pemaknaan tingkat kedua. Mitos adalah cara di mana budaya menjelaskan aspek-aspek realitas dan kompleks. Ketika suatu tanda memiliki makna konotasi, maka ia dapat berkembang menjadi denotasi. Pada akhirnya, evolusi ini dapat membentuk mitos yang secara perlahan diterima oleh masyarakat. Kemudian, saya akan membahas pengamatan dari hasil objek penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, mari kita simak dari potongan adegan berikut. おばあさん、これでいい？ありがとう。すまないね。いえ、これくらいお安いご用です。 Pada potongan anime Kimetsu no Yaiba Mugen Train menit ke-4:19 ini merupakan salah satu adegan Tanjiro membantu salah satu seorang penumpang kereta api yang umurnya sudah tua. Yang berarti, dalam arti denotasi, terlihat bagian tangan seseorang yang sedang menaruh barang pada tempatnya. Kemudian meminta maaf karena telah merepotkan Tanjiro dengan menyuruhnya menaruh barang si nenek ke bagian atas kereta api. Selanjutnya menjelaskan bahwa Tanjiro tidak merasa kerepotan dengan menunjukkan ekspresi wajah yang begitu ramah dan baik. Kemudian dari arti konotasi yang terpancar, terlihat bahwa Tanjiro menunjukkan sikap yang sangat bermoral.
Tanjiro mencerminkan beberapa individu muda yang jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari generasi muda saat ini cenderung lebih fokus pada ego pribadi mereka. Dalam mitosnya, membantu orang tua yang mengalami kesulitan menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda, dengan tujuan agar kita dapat menjadi individu yang berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Kemudian lanjut pada potongan adegan selanjutnya. 私はもう長くは生きられません。強く優しい子の母になれて幸せでした。あとは頼みます。 Pada adegan ini, terlihat dari Ibu Kyojuro Rengoku memberikan pesan kepada anaknya. Dalam denotasinya, terlihat Ibu Kyojuro yang sedang berbicara dengan anaknya, bahwa beliau sudah tidak punya banyak waktu, yang dimana Ibu Kyojuro terkena penyakit yang akan meninggal. Ibu Kyojuro juga berterima kasih kepada anaknya, bahwa diberikan anak yang baik dan kuat sambil meneteskan air mata. Ia percaya bahwa anaknya bisa membawa dan memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Kyojuro juga terlihat sedih dan bingung tanpa bisa berkata-kata. Kemudian dari makna konotasi, adegan tersebut menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ibu yang terlihat sangat besar kepada anaknya. Ia terharu dan merasa bangga karena telah memiliki anak yang kuat dan hebat seperti Kyojuro. Bukan hanya ibunya, Kyojuro juga bangga terhadap ibunya karena telah dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat. Dalam mitosnya, adegan ini menunjukkan dukungan dari seorang orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan seorang anak, karena sesungguhnya ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Kesimpulan dan pesan moral pada anime Kimetsu no Yaiba Mugen Train terlihat melalui adegan dan dialog. Tokoh Ibu Kyojuro menunjukkan tanda kasih sayang, kekeluargaan, dan dukungan sosial. Kasih sayang ibu memiliki makna denotasi sebagai dukungan luar biasa bagi Kyojuro, membantunya tumbuh menjadi sosok yang kuat. Konotasi kasih sayang ibu ditunjukkan dalam pelukan hangat yang mendorong motivasi anak. Anime Kimetsu no Yaiba mengajarkan bahwa kasih sayang tetap hadir meskipun orang tua tersayang sudah tiada, diungkap melalui kenangan dan doa-doa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Tidak lupa terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ayub Hamdanu Budi Nurmana Mulyana Slamet SSN MDS atas bimbingan dalam mata kuliah semiotika ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.